Apakah benar ada hadis yang mengatakan bahwa anak kecil pemutus saf? Bila iya, bagaimana bila kami ingin mengajak anak kecil belum balik belajar sholat berjamaah? Apakah memang posisinya harus di paling belakang? Tidak boleh berada di tengah-tengah orang dewasa? Tidak dikatakan, tidak ada lafaz hadis yang mengatakan anak-anak pemutus saf. Tapi yang ada adalah, memang kalau anak-anak itu masuk dalam saf, kemudian mereka keluar bermain-main, kan gitu, maka yang berdiri di saf harus merapatkan. Kalau tidak, berarti terjadi pemutusan saf. Itu betul, gitu kan? Tapi kalau anak-anak masuk dalam saf dianggap memutus saf, itu tidak benar. Itu tidak benar. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, ya kan gitu, sahabat-sahabat Nabi yang masih muda-muda, itu waktu mereka mulai belajar hadis dari Nabi SAW dan mereka ikut berjamaah sholat di masjid, itu mereka belum balik. Abdullah bin Umar itu pertama belajar hadis umur 9 tahun bersama Nabi SAW. Abdullah bin Abbas umur 10 tahun. Memang anak-anak muda, anak-anak masih kecil-kecil, belum balik malah pada saat itu. Tapi mereka ikut berjamaah di masjid. Abdullah bin Umar mengatakan tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah di masjid selama beliau memang tidak ada udzur, beliau selalu hadir di masjid, gitu kan? Jadi memang beliau hadir di masjid, jadi tidak ada masalah itu. Makanya saya sarankan ikhwah-ikhwah yang mau ajak anaknya untuk belajar mengajar mereka berjamaah, biasakan dulu kiat ini, jalankan ya. Biasakan yang poin pertama, anak kita ikut dulu sholat di rumah. Kita lagi sholat sunnah, ajak anak kita sholat di sebelah, gitu kan? Biarin dia terbiasa dulu dengan gerakan-gerakannya. Jadi dia mengenal, berdirikan di sebelah kita supaya dia mengenal saf, gitu kan? Rangkul pada saat selesai sholat kalau dia masih lari-lari. Bahasakan walaupun dia belum bisa ngomong. Saya berapa kali terapin ke anak-anak saya. Jangan dianggap anak kena belum bisa ngomong berarti dia tidak paham, enggak. Ya, coba ngomong. Ya, walaupun belum mengerti, anak-anak saya banyak yang dari kecil masih mungkin belum setahun saya ajak ngomong kadang-kadang. Ya, saya ajak ngomong ya dengan kalimat-kalimat yang saya harapkan supaya jadi baik. Insya Allah jadi anak solihah ya nak, insya Allah jadi anak soleh ya. Dinasihatin, ngomongin. Kalau saya lagi sholat di sebelah saya, sering anak saya laki-laki ikut. Lalu setelah dia lari-lari, saya ajak lagi duduk ya di sebelah saya nasihatin lagi. Walaupun dia masih belum mengerti, belum 2 tahun, tapi saya ngomong sama dia. Orang kalau sholat nggak boleh lari-lari ya, dinasihatin saja. Nanti satu waktu tiba saatnya di mana dia sholat. Kalau kita sholat dia tahu, dia berdiri di sebelah kita, ruku dia ruku, kita sujud dia sujud. Dan itu sudah mulai dilakukan oleh anak saya yang belum 2 tahun sekarang. Awalnya dia lari-lari. Setelah saya coba nasihatin begitu, saya sholat dia berdiri di sebelah saya. Saya ruku dia mulai bisa ruku, saya sujud mulai bisa sujud, gitu kan? Dia sudah mulai faham kalau sholat tidak boleh lari ke sana sini. Nah itu layak antum ajak ke masjid. Jangan belum tahu sholat antum ajak, nanti kacamatanya orang diambil, nanti dia lari-lari di saf. Kan gitu, jadi masalah. Lebih baik jangan, gitu kan? Jadi jangan sampai niat baik itu malah terganggu karena kita belum menerapkan kiat-kiatnya. Jadi pertama, didik dulu dia dengan masalah sholat, gitu kan? Biasakan anda sholat berjamaah dengan dia. Sambil yang kedua dinasehatin, diingatkan, ngomong saja. Ya, insya Allah akan Allah sampaikan ke dia.